Jadi, analisis risiko keuangan itu merupakan suatu proses identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh suatu entitas keuangan. Risiko keuangan dapat didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian atau kegagalan dalam mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Nah, definisi risiko keuangan itu ada 3. Yang pertama, ketidakpastian. Ketidakpastian yang melekat dalam setiap perusahaan keuangan dapat berasal dari beberapa faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, atau fluktuasi pasar. Yang kedua, ada potensi kerugian. Risiko keuangan juga merujuk pada potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari ketidakpastian tadi. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan. Risiko keuangan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan karena memahami dan mengelola risiko keuangan merupakan hal penting untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan dan meminimalkan potensi kerugian. Nah, jadi jenis-jenis risiko keuangan itu ada risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko opsional, dan risiko solvabilitas. Nah, yang pertama yaitu ada risiko likuiditas yang mengacu pada ketidakmampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu. Nah, ini terjadi ketika perusahaan tidak memiliki cukup kas atau aset likuid untuk memenuhi kewajiban keuangannya saat jatuh tempo. Nah, apa sih penyebab dari risiko likuiditas ini? Yang pertama ada penurunan kas, yang kedua ada peningkatan piutang, yang ketiga peningkatan utang, dan yang keempat ada penurunan nilai aset. Apa dampak risiko likuiditas? Salah satu dampak utamanya yaitu penurunan profitabilitas. Nah, ketika suatu perusahaan mengalami kekurangan likuiditas, mereka mungkin terpaksa untuk menjual asetnya dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar untuk mendapatkan dana cepat. Nah, ini mengakibatkan kerugian finansial dan penurunan profitabilitas. Kemudian bagaimana pengelolaan risiko likuiditas? Yang pertama, analisis likuiditas. Langkah pertama ini yaitu perusahaan dapat menggunakan rasio likuiditas seperti current ratio atau quick ratio untuk menilai kemampuannya memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua ada manajemen kas. Manajemen kas yang efektif adalah kunci dalam mengelola risiko likuiditas. Ini melibatkan perencanaan kas yang tepat, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran, dan pengoptimalan saldo kas. Yang ketiga ada strategi pendanaan. Perusahaan perlu memiliki strategi pendanaan untuk memadai untuk memastikan akses terhadap sumber pendanaan ini yang diperlukan saat menghadapi kekurangan likuiditas. Selanjutnya, risiko pasar. Risiko pasar adalah jenis risiko keuangan yang muncul akibat perubahan kondisi pasar yang tidak terduga. Perubahan ini dapat mempengaruhi nilai aset keuangan seperti saham, obligasi, dan mata uang. Adapun bagiannya perubahan suku bunga, fluktuasi harga saham, volatilitas mata uang. Selanjutnya, sumber risiko pasar. Fluktuasi harga, risiko pasar utama berasal dari perubahan harga aset, baik itu saham, obligasi, mata uang, atau komoditas. Perubahan suku bunga. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai aset keuangan, terutama obligasi. Volatilitas pasar, ketidakpastian dan volatilitas pasar keuangan dapat menciptakan ketidakstabilan dan risiko. Ketidakstabilan dapat muncul dari berbagai faktor seperti kebijakan moneter, kondisi ekonomi, dan geopolitik. Dan terakhir, peristiwa tak terduga. Peristiwa tak terduga seperti bencana alam, konflik geopolitik, atau pandemi dan menyebabkan guncangan pasar yang signifikan yang berdampak pada harga aset dan menciptakan risiko. Dan yang terakhir, pengukuran risiko pasar. Pengukuran risiko pasar sangat penting untuk memahami dan mengelola potensi kerugian akibat fluktuasi harga aset. Beberapa metode pengukuran risiko pasar meliputi volatilitas menunjukkan seberapa besar fluktuasi harga aset dalam periode tertentu. Risiko kredit. Risiko kredit adalah potensi kerugian finansial yang dapat dihadapi oleh suatu entitas karena ketidakmampuan pihak yang beruntung untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Risiko ini timbul dari ketidakpastian terkait dengan kemampuan debitur untuk melunasi pinjaman atau hutang yang diterima. Adapun faktor-faktor risiko kredit, yang pertama, riwayat kredit.
Riwayat kredit pelanggan menunjukkan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban keuangan di masa lalu. Yang kedua, arus kas. Arus kas perusahaan merupakan indikator kemampuan mereka dalam menghasilkan uang untuk membayar hutang. Yang ketiga, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dapat membantu menilai kesehatan finansial perusahaan. Dan terakhir, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan tingkat inflasi dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Mitigasi risiko kredit. Yang pertama, diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio kredit membantu mengurangi konsentrasi risiko pada satu debitur atau sektor tertentu. Yang kedua, evaluasi kredit yang teliti. Proses evaluasi kredit yang teliti dan komprehensif sangat penting untuk meminimalkan risiko kredit. Yang ketiga, manajemen jaminan. Pengelolaan jaminan yang efektif merupakan langkah penting dalam memitigasi risiko kredit. Selanjutnya ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang timbul dari kegagalan proses, orang, sistem, atau teknologi dalam suatu organisasi. Sumber risiko operasional yang pertama karena kesalahan manusia. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pelatihan atau kelelahan. Yang kedua ada sistem dan teknologi. Kegagalan sistem dan teknologi dapat menyebabkan hilangnya data, gangguan operasional, atau bahkan penipuan. Selanjutnya proses bisnis dapat menyebabkan penipuan, kesalahan akuntansi, atau bahkan pencurian aset. Lalu yang terakhir faktor eksternal seperti bencana alam, perubahan peraturan, atau persaingan tidak sehat juga dapat menyebabkan risiko operasional. Pengelolaan risiko operasional itu yang pertama ada identifikasi, yang kedua evaluasi, yang ketiga mitigasi, dan yang keempat monitoring. Nah, terakhir yaitu ada risiko solvabilitas. Nah, risiko solvabilitas ini merujuk pada kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban keuangan jangka panjang, termasuk utang, obligasi, kewajiban lainnya, dengan menggunakan asetnya. Nah, risiko ini muncul ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya karena aset yang dimilikinya tidak cukup untuk menutupi kewajibannya. Risiko solvabilitas dapat mengancam keberlangsungan hidup perusahaan dan berdampak negatif pada investor dan kreditur. Beberapa indikator risiko solvabilitas yang umum digunakan meliputi yang pertama, ada rasio utang terhadap ekuitas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio likuiditas terhadap aset, yang keempat rasio penghasilan bersih terhadap utang, dan yang kelima ada rasio penghasilan bersih terhadap ekuitas. Kemudian strategi pengelolaan risiko solvabilitas. Yang pertama ada analisis rasio keuangan. Ini melakukan analisis rasio keuangan yang relevan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua ada manajemen modal kerja. Membuat strategi yang efektif untuk mengelola modal kerja. Dan yang terakhir ada pengelolaan risiko utang. Membuat kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko utang. Nah, itu tadi materi yang kami paparkan mengenai analisis risiko keuangan. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti tugas kami dari awal sampai sekarang. Kami pamit undur diri. Terima kasih.